Para pemirsa dimanapun berada, kita akan melanjutkan rahasia keberkahan Ramadan setelah kita terpotong oleh tanya jawab. Tadi sudah diungkapkan banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW yang mengungkapkan begitu istimewanya bulan Ramadan. Kemudian ada lagi bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan kesabaran, bulan untuk mendidik sabar. Karena as-saumu itu huwa imsak. Puasa itu berarti menahan. Menahan itu identik dengan sabar. As-sabru, sabar itu menahan juga. Jadi kalau orang berpuasa melatih kesabaran. Ini sebuah keistimewaan tersendiri. Karena apa? Dalam Al-Quran Allah menyatakan innallaha ma'as-sabirin. Allah akan bersama orang-orang yang bersabar. Salah satu usaha untuk menjadi orang bersabar itu dengan cara berpuasa. Di sisi lain puasa juga akan meningkatkan tanggung jawab kita. Karena apa? Puasa itu tidak ada yang tahu. Bisa jadi kita di kantor, keluarga tidak ada yang melihat, teman gak ada yang melihat, kita makan. Berarti kan meningkatkan kita, thiqah kita kepada Allah, tanggung jawab kita kepada Allah. Allah yang tahu. Kita dan Allah yang tahu. Orang lain belum tentu tahu. Kita kerja di sini, kemudian nanti makan di mana, di mall mana, nggak ada yang tahu. Mungkin orang mengira dia non Muslim, berarti menimbulkan tanggung jawab. Ini sebuah keistimewaan, mendidik kita. Allah mendidik kita agar kita bertanggung jawab. Kemudian ada keistimewaan lain yang ada pada bulan Ramadan itu, bahwasanya orang yang berpuasa itu doanya dikabul oleh Allah. Doanya cepat dikabul oleh Allah. Ada 3 kelompok manusia yang doanya tidak ditolak oleh Allah, langsung dikabulkan oleh Allah. Yang pertama, doa us-shaim, doanya orang yang berpuasa. Jadi kalau sedang berpuasa, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Banyak-banyaklah meminta kepada Allah. Minta apa saja, urusan dunia, urusan kerjaan, urusan rizki, urusan keluarga, semuanya minta kepada Allah. Ini doa akan dikabul oleh Allah. Terlebih-lebih di waktu menjelang buka puasa. Dalam sebuah hadis, pada waktu mustajabah doa itu kalau kita mau berbuka puasa. Jadi di situ jangan kita tergesa-gesa, kita azan langsung makan, tetapi berdoa. Karena itu waktu yang mustajabah. Ini doanya orang berpuasa. Yang kedua, doa yang tidak ditolak oleh Allah itu doaul mazlum. Doanya orang yang terzolimi. Orang yang teraniaya. Orang yang tertipu. Orang yang terbohongin. Itu bisa jadi doanya terkabul oleh Allah. Yang ketiga, doa yang tidak ditolak oleh Allah itu doaul musafir. Doanya orang yang musafir, doanya orang yang bepergian. Menurut hadis ini berarti 3 kelompok itu, doanya orang berpuasa, doanya orang bepergian, doanya orang terzalimi dikabul oleh Allah. Berarti kita sedang puasa ini banyak-banyaklah berdoa. Ini keistimewaan tersendiri di bulan Ramadan. Jadi jangan segan-segan kita mengadu kepada Allah. Apapun kondisi kita, apapun keresahan hati kita, mengadulah kepada Allah. Pas menjelang buka lebih ini. Menjelang buka itu yang mustajabah. Malam mustajabah. Di bulan ada beberapa waktu yang mustajabah. Waktu puasa mustajabah. Jadi kalau sedang puasa, jangan banyak ngomong yang tidak baik. Banyaklah berzikir, banyaklah berdoa yang baik. Kemudian waktu berbuka itu mustajabah. Nisful lail akhir. Sepertiga malam terakhir. Itu yang mustajabah juga. Jadi waktu-waktu ini waktu mustajabah. Apalagi waktu yang mustajabah juga malam Lailatul Qadar. Orang yang nemu Lailatul Qadar itu malam yang mustajabah.
Inilah keistimewaan yang begitu banyak di bulan Ramadan ini, maka kita harus manfaatkan. Ada lagi sebuah keistimewaan di mana ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk berpuasa selama sebulan penuh, ternyata puasa itu bukan justru membuat orang sakit, tapi menyehatkan fisik, menyehatkan jiwa. Logikanya kalau orang itu setiap tahun perutnya penuh dengan makanan, maka dia akan gampang terkena penyakit. Maka dengan puasa itu akan mengendalikan semuanya. Di sisi lain juga ada orang yang berpuasa itu mendidik untuk memanage diri dari syahwatnya. Kata ulama-ulama sufi, ahli-ahli tasawuf mengatakan syahwat itu akan besar kalau seiring dengan makanan. Kalau perut kita ini penuh dengan makanan, gak pernah kosong, maka syahwat itu akan terus semakin meningkat. Untuk mengelola syahwat itu bukan tidak penting. Syahwat itu penting. Kalau orang gak punya syahwat, sakit dia. Gak punya keinginan kepada perempuan, gak punya ingin makan, gak pengen tidur, gak pengen beli ini malah aneh. Tetapi keinginan itu harus dimanage dengan baik. Salah satu cara memanage syahwat kita itu dengan jalan puasa, sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa dimanapun berada, kemuliaan-kemuliaan tadi yang kita ungkapkan itu begitu banyaknya. Kurang lebih ada, saya temukan 15 poin dari keistimewaan bulan Ramadan. Mulai doanya dikabul, ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Semua ini harus kita manfaatkan sebaik-baik mungkin. Sehingga di bulan Ramadan yang penuh berkah ini tidak ada satu saat pun yang luang untuk kita hanya sekedar tidur-tiduran. Berarti alangkah sayang Ustaz ya kalau seandainya Ramadan ini disia-siakan ya. Iya, sayang sekali. Makanya tadi kata Rasulullah, celakalah kita.